Yang terhormat penguji UIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nining Sukistiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Sriwijaya. NIM 0622 4882326033. Saat ini saya mengajar di SMA Muhammadiyah 1 Kampung Gede. Pada hari ini saya akan melakukan tayangan bimbingan kelompok dengan topik kenakalan remaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran serta mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Silakan satu orang yang berdoa. Baik, sebelumnya mulai pembelajaran pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang sakit ya? Tadi sebelum kesini kegiatannya apa? Persiapan untuk kelas meeting besok. Persiapan untuk kelas meeting ya. Oke, terima kasih kalian sudah mau datang ke sini memenuhi undangan ibu. Kemarin kan ibu udah sampaikan melalui wali kelas ya. Oke, kita hari ini akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan tema kenakalan remaja dan bagaimana cara mengatasinya, gitu ya. Oke, sebelum ibu jelaskan apa itu bimbingan kelompok, ada yang sudah tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan oleh seorang guru BK kepada peserta didik secara berkelompok dengan membahas permasalahan pribadi, sosial, belajar maupun karir secara umum dan tidak rahasia. Jadi dengan memanfaatkan bimbingan kelompok, gitu ya. Nah, dalam bimbingan kelompok itu ada 4 azas yang harus kita patuhi. Ada azas kesukarelaan, azas kenormatifan, azas keterbukaan, dan azas kerahasiaan. Nah, azas kesukarelaan, di mana kalian datang ke sini itu tidak terpaksa. Kalian tadi datang ke sini terpaksa enggak? Tidak. Kayak dipaksa-paksa ya. Tidak. Tuh, jadi saya harap kalian datang ke sini dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, gitu ya. Kemudian ada azas kenormatifan. Jadi saya harap kita tidak melanggar norma-norma yang berlaku, gitu. Kemudian ada azas keterbukaan. Saya berharap kalian bisa terbuka dalam mengungkapkan ide-ide atau gagasan yang kalian tahu tentang apa yang akan kita bahas pada hari ini, gitu ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu, silakan ungkapkan saja, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Di sini karena sifatnya umum, jadi kita tidak perlu mengungkapkan janji kerahasiaan ya. Jadi karena ini adalah layanan informasi dan supaya kita juga nanti terhindar dari kenakalan remaja. Tujuannya apa sih kita melaksanakan bimbingan kelompok kenakalan remaja ini? Supaya kita dapat mengarahkan diri kita untuk selalu bersifat positif sehingga mampu mencegah apa? Kenakalan remaja. Sampai di sini sudah paham? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, kegiatan ini nanti akan berlangsung selama 90 menit ya. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin dan apa yang kita harapkan sesuai, ya. Oke, di sini nanti peran kalian adalah sebagai anggota kelompok dan ibu adalah pengurus kelompoknya. Nanti tugas kalian adalah mengungkapkan apa yang ide atau gagasan tentang apa yang sudah kita bahas, gitu ya. Nanti juga kalian akan mengisi lomba LKPD, lomba kajian LKPD setelah selesai layanan, begitu juga lomba evaluasi.
interaksi gitu. Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kalian sudah tahu belum sih apa itu kenalan remaja? Apa? Ya. Apa? Suatu kenakalan yang dilakukan remaja tersebut yang terjadi oleh bom atau dalam diri remaja tersebut. Yang lain? Ada yang lain? Kenakalan remaja dengan suatu tindakan yang dilakukan oleh remaja yang merugikan hukum, yang melanggar hukum, norma serta peraturan di lingkungan masyarakat dan di lingkungan sekolah. Oke, suatu kegiatan yang dilakukan oleh remaja yang melanggar norma ataupun hukum di lingkungan masyarakat. Yang lain? Yuk, yang dari sini. Kenapa remaja apa? Yusi? Kenakalan remaja adalah perbuatan yang melanggar norma sosial. Perbuatan yang melanggar norma sosial. Iya, bagus. Ada lagi? Perilaku remaja yang mengabaikan nilai-nilai sosial di lingkungan sekitar. Oh ya, betul. Perilaku remaja yang mengabaikan nilai-nilai sosial di lingkungan sekitar. Ada lagi, Vina? Kumpulan berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima di lingkungan sosial sehingga terjadi tindakan pembunuhan. Iya, bagus sekali. Faris? Tindakan anak remaja yang melanggar norma sosial. Tindakan anak remaja yang melanggar nilai sosial. Kalau jujur? Suatu perbuatan yang melanggar norma hukum dilakukan Di usia remaja. Usia berapa biasanya? Kita usia di bawah 18 tahun. Kalau dari mereka? Dari kenakalan remaja itu keinginan untuk melakukan segala sesuatu yang berdampak kayak merugikan masyarakat. Oke. Apa tadi? Perilaku yang merugikan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh remaja yang merugikan masyarakat dan diri sendiri ya guys. Oke, jadi itu tadi ya, bagus sekali jawabannya. Kenakalan remaja itu adalah semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum ataupun pidana yang dilakukan oleh remaja. Sebenarnya tidak hanya yang sudah melanggar norma hukum ya, ada juga kenakalan remaja yang ringan ya, ada yang ringan, ada yang berat. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi membahas apa itu kenakalan remaja dan bagaimana dampaknya ataupun apa yang menyebabkan kenakalan remaja terjadi, kita akan lihat dulu video ini. Oke, silakan ditonton. Ada yang pernah lihat video ini? Apa pendapat kalian setelah menonton video tadi? konklusi kita lebih itu ya dulu kita pindah lagi ke memilih teman. Jadi pilih teman itu yang baik-baik itu, yang jangan itu jangan dulu. Oke, yang lain. Yus, kalau menurut kamu gimana Yus? Video tadi menurut kamu gimana? Setelah nonton video tadi pendapatmu apa? Kita juga harus bisa mengontrol diri. Jangan Jangan mudah terpengaruh ya. terpengaruh. Harus bisa mengontrol diri supaya tidak mudah terpengaruh oleh teman. Kalau Vina, Kita dari video tersebut dapat mengambil pelajaran kayak terus menjauhi lingkungan yang tidak sehat. bagus. Kalau dia Lebih mendekatkan daripada Tuhan. sih mendekatkan diri pada Tuhan. Dengan kita punya iman, kita pasti bisa mengendalikan diri kita ya. Kalau menurut kalian gimana? Sebagai orang tua ya lebih kita sama anak-anak biar tahu apa yang dipermasalahan sama anak-anak tersebut. Oh iya Bu, jadi orang apa ya, kesalahan
tidak pure dari anak ya, dari orang tua juga. Peran orang tua itu ternyata sangat penting ya. Jadi perhatian, kasih sayang dari orang tua itu ternyata adalah faktor yang menjadi penyebab gangguan remaja bicara. Kurangi keluar malam kalau kata Joko. Sama menghindari kegiatan yang negatif gitu ya. Apa yang pernah kamu lakukan? Kenakalan remaja yang pernah kamu lakukan itu apa, Alfian? Itu ngebully Bully teman. Oh, bully adik kelas. Pernah bully adik kelas ya? Kenapa bully adik kelas? ya gak suka aja gitu. Nggak suka, terus kamu bully gitu ya? Apakah kamu mendapatkan kepuasan setelah kamu melakukan itu? Ya tadi sebenarnya saya tuh cuma jengkel aja sama dia tuh. Karena kan saya kan sebagai kakak kelas itu kan itu kan itu menjadi contoh tahu yang baik. Iya. Tapi si Tidak diindahkan. kalau bisa dikasih itu kan langsung menyerukan perkataan saya gitu. Susah diomongin gitu. Jadinya saya berkelakuan seperti itu. Oh, dengan seperti itu kamu merasa puas? Iya. Kalau Paris, pernah nggak melakukan kenakalan remaja? Kalau siapa? Teman sekelas atau teman sekelas? Kalau gimana? Main sama orang tua. Iya. Kalau juga bolos, pernah bolos pelajaran. Itu sering kali kamu lakukan atau Itu pas sekolah pas pasangan? Oh iya. Kalau Dara mengganggu teman. mengganggunya gimana? Misal kayak dia lagi belajar, terus kita jahil gitu. Usir, Iya, oh. usir. Ada lagi selain itu? Membuli. Oh, mereka suka membuli. Jangan-jangan korban ya? Iya, Bos. Berarti sama-sama suka membuli atau besti, bro. Apa yang kamu dapatkan setelah kamu melakukan itu? Senang. Pernah merasa bersalah nggak setelah melakukan itu? Enggak, bosan. Kayak korban-korban yang kita beli itu juga lawan gitu loh, Bro. Jadi kita tuh mesti berantem dulu, terus nanti ketawa main bareng lagi Kayak gitu. dulu gitu ya. Berarti kan nggak apa-apa kalau kayak gitu. Ada nggak kenakalan yang perlu kamu lakukan tapi benar-benar itu bisa menyakiti orang lain? Kalau kayak gitu kan berarti konteksnya masih bercanda ya. Tapi ada kemungkinan orang lain juga kayak gitu. Iya, Bro. Ada nggak yang lain yang sudah apa ya memang benar-benar lebih dari itu gitu? Yang lebih parah dari itu? Itu sih Bu, kayak mengeluarkan kata-kata, ya tapi bukan kata-kata kasar. Bukan Bu, tapi cuma kayak kata-katanya tuh jahat gitu loh. Oh, yang menyakiti orang lain. Oh gitu ya. Kalau Alia pernah melakukan kenakalan remaja? Pernah apa itu? Bolos sekolah. Belum pelajaran. Bolos pelajaran. Terus bolos itu kemana? Dulu waktu SMP Mau sampai terakhir bolos pelajaran IPA, tapi bolosnya ke perpustakaan sama teman-teman bareng-bareng. Kenapa bolos? Karena nggak suka sama gurunya. Oh, karena nggak suka sama gurunya. Nggak jadi habis itu langsung keluar di kelas lagi, tapi jam kosong. Oh, gurunya suka kan. Ada lagi selain itu? Enggak sih. Ya, kalau dari Vina? Boleh pelajaran juga ke kantin gitu, karena ya benar guru IPA nggak suka kan, tapi kalau lagi bahasa kayak gitu biasanya malah nggak ngedengerin, malah tidur gitu. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kenakalan remaja terjadi? Keluarga. Kurangnya pemahaman agama. Keluarga, kurangnya pemahaman agama dalam diri kita ya. Apalagi faktor lingkungan. Lingkungannya seperti apa ini sih? Hubungannya yang berdampak negatif. Mereka
itu Bu, kayak kurangnya kasih sayang, perhatian sama pendidikan yang dikasih sama orang tua ke kita. Kurangnya kasih sayang, perhatian, pendidikan dari orang tua pada kita. Dari Alfian, menurut kamu apa sih penyebab kenakalan remaja? Dari faktor pertemanan. Faktor pertemanan, sebenarnya gimana? Jadi kalau ada orang yang ngomong kalau punya teman itu jangan pilih-pilih. Saya itu sih tidak cocok gitu. Jadi kita tuh sebagai orang itu harus pilih teman gitu. Jadi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang seperti sama kita gitu. Jadi Kalau remaja, Pergaulan bebas. pergaulan bebas. Remaja sekarang ya, banyak sekali pergaulan yang bebas, tanpa batas. Bahkan usia-usia kalian ini kan sudah kenal yang namanya apa itu, cinta ya. Mengenal jenis ya. Jadi apa ya, kalau kita sudah tidak punya batasan atau tidak bisa mengendalikan diri, itu dampaknya sangat buruk ya. Pergaulan bebas, seks bebas gitu kan. Jadi penyebabnya itu bisa karena tingkat pendidikan keluarga yang tinggi, orang tua yang tingkat pendidikannya rendah, kurangnya pengetahuan orang tua tentang teknologi juga bisa jadi gitu kan, karena orang tuanya tidak bisa mengendalikan HP anak, tidak pernah melakukan kontrol gitu kan, terus sudah penuh. Banyak sekali siswa yang dari latar belakang keluarganya berpenghuni itu juga bisa, tapi tidak semua yang dari berpenghuni itu juga mengalami permasalahan itu. Kemudian ada ekonomi keluarga, ada kondisi lingkungan, kontrol diri yang kurang, penyalahgunaan internet. Ini yang sangat sering terjadi ya, penyalahgunaan internet ini. Jadi era 4.0 ini tidak ada anak yang tidak memiliki gadget. Ya, benar. punya semua kan? Punya. Dan itu sangat mudah diakses ya. Nah, itu sangat mudah sekali diakses. Apabila kalian tidak bisa mengontrol diri, kalian mencari apa aja di situ ada. Ya, jadi jangan sampai kalian menyalahgunakan HP kalian untuk akses hal-hal yang tidak baik. Ya. Kemudian apa sih contohnya kenakalan remaja itu? Membolos. Apa? Membolos. Apa? Merokok. Terus mencuri, berbohong, membolos. Ada lagi? Minum minuman keras, Mengganggu teman. mengganggu teman. Terus menonton video negatif atau video porno, gambar-gambar yang tidak senonoh gitu ya, memusuhi keluarga, bolos, lompat pagar, mencuri, berpakaian tidak rapi, mencontek teman, cari sama temennya, dia siapa lagi tadi, membuli. Ya, bullying itu ada dua macam juga, bullying fisik, ada bullying verbal. Tadi yang dilakukan itu adalah bullying verbal, ya, bullying verbal, tidak menyakiti secara fisik. Tapi kalau kalian sampai memukul, itu udah masuk ke bullying fisik, dan itu juga sudah ada nanti hukumnya, itu pasal itu. Ya. Apa sih dampak dari kenakalan remaja? Apa dampaknya? Hamil di luar nikah, bagi yang suka pacaran ya, iya, hamil di luar nikah. Kemudian apa lagi? Putus sekolah. Putus sekolah. Ada lagi? Mengganggu emosional dan psikologis. Mengganggu emosional atau psikologis orang lain gitu. Tidak hanya diri sendiri, orang lain pun kena dampaknya ya. Kalau dari Alfian, dampaknya apa sih dari bullying, dari kenakalan remaja itu? Terkena penyakit seperti HIV di Terkena penyakit kulit atau HIV,
dopamine itu yang mematikan ya kalau sudah melakukan seks bebas. Oke, kalau dari Yusi, dampaknya apa sih? Kriminalitas yang tinggi, nanti jatuhnya ke penjara, masuk penjara, putus sekolah. Bisa menyebabkan kematian. Bisa menyebabkan kematian kalau sudah berlarut-larut sering dilakukan kayak tadi apa? Narkoba, tadi ya, sering minuman keras kayak gitu itu kan itu sangat berbahaya ya, apalagi kalau setiap hari kita konsumsi nanti pencernaan kita pasti akan terganggu dan dampaknya. Tahu nggak bagaimana cara mengatasi penyakit? Gimana caranya? Mengatasi diri, Membatasi diri untuk kayak berteman gitu Bu. membatasi diri dalam berteman supaya Terhindar dari dari hal-hal negatif. Jangan berlarut-larut dan sebagainya. ya Lebih istiqomah. menurut kita gimana sih? Apa namanya, pengawasan dari orang tuanya itu namanya tuh harus lebih tegas buat mengawasi anak-anak. Kalau dari kamu sendiri gimana? Dari diri kayak mengenal diri sendiri, ya enggak melakukan kesalahan. Dari sih gimana ya? Mengontrol diri sendiri, Mengontrol diri sendiri. Gimana caranya mengontrol mengontrol diri sendiri untuk tidak melakukan kesalahan dan lebih berbuat yang positif. Kalau dari Alfian ya. Menciptakan hal yang positif dan bermanfaat. Hal-hal apa yang bisa kamu ciptakan untuk mengatasi kenakalan remaja? Ya kayak kalau sekolah itu kan daripada kita membuli orang Mm-mm. itu kita nasihatin yang baik-baik. Kalau saat sekolah daripada kita main gitu makan rokok minum keras itu lebih baik kita ekskul di sekolah. Iya bagus. Mas Ferry, Mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. contohnya. Sebenarnya kalau di sekolah itu ya ikut ekskul gitu. Kalau dari Jago bagaimana Jago? Kalau Mengatur diri ya. Terus? Ya, kamu menikmati kegiatan itu. Nah, bagus sekali ya. Jadi kita harus bangun lebih pagi supaya nggak terlambat dan nggak bolos. Tadi kan kenapa kok bolos? Karena bangunnya kesiangan dan sudah telat mau masuk malu gitu kan. Jadi upayanya apa? Bangunnya lebih pagi. Tuh, kalau dari Nasir gimana Nasir? mengontrol emosional karena suatu kenakalan remaja biasanya dikarenakan emosional. Mengontrol emosi. Jadi kalau kita nggak emosi, kita pasti tidak mudah apa ya terpengaruh oleh orang lain. Jadi upaya-upaya untuk mengatasi kenakalan remaja itu ada banyak ya. Yang pertama itu adalah kita harus selektif dalam memilih teman. Bukan berarti kita harus pilih teman. Semua teman itu boleh kita campuri. Kita boleh berteman dengan siapapun, tapi kita harus bisa membatasi diri kita. Kalau memang teman itu tidak baik untuk kita ikuti, jadi ya cuma teman itu aja. Jadi nggak usah diikuti nanti orang selanjutnya kalau dia ngajak kita miras, kita bolos atau yang lainnya lompat pagar gitu misalnya. Itu udah nggak usah diikutin. Terus berpendirian apa gitu ya? Tidak mudah mengaruh oleh Orang lain. Perbanyak kegiatan positif tadi ya. Iya. Oke. Apa aja kegiatan positif? Bisa ekskul, bisa tafis gitu. Bisa ngaji, membantu orang tua. Oke, selanjutnya itu ingat dengan orang tua. Kalau kalian masih ingat dengan orang tua kalian, insya Allah kalian masih ada rasa takut lah dulu ya. Yang jelas pasti nggak mungkin kan ya kalian punya contoh yang buruk dari orang tua ya kan. Kalau misal ada yang nggak bagus dari orang tua ya jangan gitu. Nah, mungkin kan ada, biasanya ada ya, ada beberapa. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Yang orang tuanya juga mungkin sering
sering merokok, ya gitu. Jadi jangan ditiru yang kayak gitu, mungkin jadi kalau melihat orang tua yang seperti itu melakukan hal yang negatif yang tidak perlu kita coba ya nggak perlu diikuti. Paling penting nih dekatkan diri sama Allah. Jadi dengan kalian punya iman, insya Allah kalian tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Kalian masih ada takut dengan demikian puasa. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Yakin? Jadi Sudah paham? sudah. Kita breaking dulu ya. Oke, diri dulu ya. Oke, boleh lihat ini ke layar dulu. Kita lakukan breaking, kita nyanyi kecil ya. Nggak perlu ibu kasih contoh yang ada tahu ya. Oke, kita lakukan bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, bertepuk tangan. Melompat-lompat, larian ore-ore. Silakan kembali. Kalau memang kalian sudah tidak ada yang ditanyakan, saya harap kalian memang benar-benar paham dan sudah tahu di sini. Ibu ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Silakan dibagi dulu. Silakan di situ dilihat, itu ada identitas, silakan diisi. Itu pertanyaannya juga seputar dengan apa yang sudah kita bahas tadi. Oke, berdasarkan apa yang sudah kita bahas, apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan ini? Karena kesimpulannya itu kenakalan remaja itu kan kenakalan yang dilakukan oleh remaja yang melanggar norma-norma, juga dapat merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Terus kayak penyebabnya itu bisa jadi kayak kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya kasih sayang, terus kayak pertemanan atau lingkungan terbawa pengaruh. Terus kalau kayak upaya untuk mengatasinya itu kayak bisa melakukan hal yang positif, terus mendekatkan diri kepada Allah, gitu, kayak lebih memperdalam agama. Oke, dari kelompok sini, dari sebelah sini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan atas kegiatan kita? Kita jadi lebih tahu bahwasanya setiap orang itu memiliki kenakalan itu pada remaja. Jadi ya banyak gitu yang melakukan kenakalan remaja. Kita jadi lebih tahu cara mengatasinya, kita jadi lebih tahu berbagai macam kenakalan remaja. Yang lain ada lagi? Ada lagi? Cukup? Oke. Sudah paham ya? Sampai di sini, alhamdulillah kalian juga sudah bisa menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan hari ini bisa kalian terapkan supaya kalian bisa terhindar dari ya, tidak lagi melakukan kenakalan remaja seperti apa yang sudah kalian sebutkan tadi ya. Kenakalan yang sudah kalian lakukan tadi. Mudah-mudahan itu nanti ke
kedepannya tidak lagi kalian lakukan dengan besar dan oke. Nah, di tahap akhir ibu minta kalian untuk mengisikan instrumen evaluasi. Ini tinggal kalian cek saja sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Sikat identitas, nama kelas, kemudian kalian pilih ya atau tidak sesuai dengan apa yang kalian rasakan selama proses bimbingan kelompok berlangsung. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dapat kita terapkan untuk diri kita dan kita bisa terhindar dari kesalahan lancar. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi atau topik yang berbeda lagi. Sampai di sini. Apabila ibu ada kesalahan, minta maaf. Kita tutup doa dulu ya. Silakan berdoa. Iya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, saya ingin kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.